Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Siap. Berdiri. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru kita, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Ya anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu kalian semua. Ada hari ini yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Rutsana ya. Kenapa dia? Oh izin. Selain dia, siapa lagi? Ya, kepada Ruth mungkin ada urusan ya. Semoga urusannya cepat selesai. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini dengan tema atau judul pengenalan AI dan macam-macam generator AI. Sekarang di depan yang fokusnya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama kalian, apa itu AI? Kepanjangan apa AI itu? Artificial Intelligence. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia apa? Kecerdasan buatan. Baik. Jadi sini kita akan belajar mengenal AI dan macam-macam generatornya. Ya. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu ada 5. Yang pertama, kamu mampu menjelaskan pengertian AI. Kemudian, yang kedua, kamu mampu mengidentifikasi dan menjelaskan macam-macam generator AI. Ya. Kemudian yang ketiga, kamu mampu membedakan fungsi dan penggunaan dari masing-masing jenis generator AI. Kemudian yang keempat, kamu mampu mempraktikkan penggunaan masing-masing generator AI secara langsung, yaitu tentang TTS atau Text to Sounds, kemudian TTV atau Text to Image, kemudian yang ketiga, text to video atau TTV. Pemirsa, saya melaporkan di kampung Cianjay, Bapak hujan yang deras mengakibatkan kampung ini pada datang. Anjay Mapake. Menurut kalian video atau bukan tuh? AI ya. Oke, baik. Udah tahu ya. Oke, next. Kemudian pertanyaan pemantiknya begini. Tahukah kalian bahwa sekarang teks bisa diubah menjadi suara, gambar, bahkan video hanya dengan satu klik? Lanjut. Apa sih AI? Jadi AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Seperti kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. AI mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi dia meniru kecerdasan manusia yang sekarang ini sudah marak ya. Platformnya pun banyak di lapangan yang sering mungkin kamu juga sudah menggunakan. Oke, next. Contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada Google Assistant, kemudian ada ChatGPT. Yang sering kamu gunakan yang mana? ChatGPT. Oke, berarti sudah familiar sekali dengan ChatGPT ya. Oke, kemudian apa itu generator AI? Text to sound atau text to image atau text to video. Di sini kita bahas ketiganya. Generator AI adalah teknologi berbasis kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan yang dapat mengubah teks menjadi bentuk media lainnya seperti suara. Lanjut. Yang pertama kita bahas text to sound atau teks ke suara. Mengubah teks menjadi suara atau audio. Biasa dalam bentuk narasi atau efek suara.
Aplikasinya sering digunakan itu yaitu Google Text to Speak atau Amazon Polly. Kemudian fungsinya membantu pengguna tunanetra. Kemudian yang kedua, narasi otomatis dalam video atau podcast. Bisa digunakan ke podcast. Kemudian yang ketiga, pembuatan suara karakter virtual. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, text to image atau teks ke gambar. Nah, mengubah deskripsi teks menjadi gambar visual atau ilustrasi. Gambarnya gambar ilustrasi. Contoh menggunakan DALL-E yang OpenAI, Midjourney, dan Stable Diffusion yang bisa membuat gambar dari kalimat seperti contoh ini, seekor kucing memakai jaket luar angkasa sedang berada di bulan. Fungsinya desain kreatif dan ilustrasi cepat. Jadi kamu kalau punya imajinasi ya udah pakai itu, pakai DALL-E boleh, Midjourney boleh. Membantu seniman dan konten kreator. Yang ketiga, visualisasi ide atau konsep yang sulit digambarkan manual. Oke, lanjut. Yang ketiga, text to video atau merubah teks menjadi video. Contohnya pakai Sora yang dibuat oleh OpenAI, Runway, kemudian yang bisa membuat video singkat dari deskripsi seperti ini. Deskripsinya seperti ini, narasinya seorang gadis muslimah berdiri di daerah pegunungan sambil menikmati matahari pagi dan secangkir teh. Oke, lanjut. Praktek generator. Sekarang kita praktek generator AI. Jadi apa aja tadi generator AI? Text to sound, text to image, text to video. Ya, aplikasinya bebas kamu mau pilih yang mana. Oke. Langkah-langkah membuat text to sound seperti ini. Cara cepat pakai Eleven Lab. Ini sarannya pakai Eleven Lab. Bukanya dari sini www.elevenlab.io. Yang kedua, ketik teks yang ingin dijadikan suara. Kamu ketik dulu narasinya. Kemudian ubah bahasa ke bahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia. Nanti sulit kalau bahasa yang lain. Klik play, diklik play di kanan bawah untuk mendengarkan. Yang kedua, cara membuat teks to image atau teks ke gambar. Caranya pakai DALL-E, sarannya yang via Bing. Bing itu browser yang dari kalau nggak salah Cina ya. Ya, pakai Bing. Bukanya dari www.bing.com/image/create. Login dengan akun Microsoft. Ketik deskripsi gambar di kolom prompt, maka kamu ketik narasinya. Contoh, seekor kucing memakai jaket luar angkasa di bulan. Create, kemudian tunggu sebentar, pilih gambar yang kamu suka. Nanti kan gambarnya banyak pilihannya. Yang mana kamu pilih yang paling mantap, maka itu yang kamu ambil, kamu download dan share. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, text to video, merubah teks menjadi video. Pakai Gemini sarannya, boleh yang lain. Ini apa ya? Tidak harus ke Gemini. Nah, login pakai akun Google, kamu sudah punya semua, saya yakin. Klik video di halaman Gemini, kemudian tulis deskripsinya, seorang gadis muslimah berdiri di daerah pegunungan sambil menikmati matahari pagi dan secangkir teh. Tadi contohnya. Kemudian generate, tunggu prosesnya sebentar. Kemudian kalau sudah muncul, download dan share. Gambaran tugas yang kamu akan laksanakan, nanti ada tugas ya. Tugas yang kamu laksanakan itu, ya kalau umpamanya kamu nanti coba pakai yang ketiga ini, pertanyaannya begini. Apa perbedaan dari hasil ketiga jenis generator AI? Jadi kira-kira gambarannya itu apa kira-kira perbedaan hasil ketiga jenis generator AI tersebut? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rabatul Alima. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatan saya untuk mendapatkan dari Bapak. Ini saya ketahui mengenai perbedaan tiga jenis pidana perdata itu seperti TTS atau text to sound. Dia berfungsi mengubah teks menjadi suara atau ucapan. Kalau text to image atau TTI, dia itu mengubah teks menjadi gambar atau ilustrasi rupa. Kalau TTV atau teks to video mengubah teks menjadi video yang bergerak atau bersuara. Itu saja Pak yang dapat saya jawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Radratul Aima. Oke, yang kedua, dari ketiga generator AR tadi, mana yang paling seru dan mana yang paling menantang? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Juhra. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk menjawab. Yang paling seru menurut saya ini text to image. Text to image. Sangat menarik dan kreatif mencurahkan imajinasi kita. Dan yang paling menantang menurut saya itu text to video karena promnya itu detail Pak. Nanti hasilnya itu kan berbeda-beda, jadi harus menggunakan prom ini. Oke, baik. Makasih Juhra. Kemudian yang ketiga, apa potensi positif dan bahayanya dalam kehidupan nyata? Ya, silakan. Jadi menurut saya di sini potensi positifnya itu yang pertama membantu siswa dalam belajar. Ya. Soalnya kita bisa nanya ke ChatGPT secara detail. Mm-mm. Dan ChatGPT itu akan merespon dengan detail juga. Namun di sini juga terdapat bahayanya dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti penggunaan teks di video tadi. Kayak mungkin beberapa berita yang dipalsukan atau beredarnya hoax melalui teks video tadi. Ya, makasih. Baik sekali untuk yang ketiga penjawab ini. Terima kasih kepada kalian semua. Kasih dulu aplaus. Ya, kesimpulannya dari ketiga generator AI tersebut, generator AI itu hanya sebagai alat bantu canggih. Jadi dia dikategorikan canggih sekarang ya. Alat bantu canggih untuk mengubah teks menjadi media lain. Seperti suara, gambar, atau video. Jadi tidak dominan deh ya, tidak menjadikan utama, sebagai alat bantu saja. Itu maksudnya. Mempercepat proses kreatif, mendukung aksesibilitas, dan memperluas kemungkinan produksi konten multimedia. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita dengan generator AI. Tugas untuk kalian, buat konten dari AI, gambar, suara, video, yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolahmu. Di sini ya. Lalu posting ke Google Drive tugas. Oke, tugas ini silahkan dikerjakan sekarang. Saya tunggu. Kemudian nanti kamu masukkan ke Google Drive tugas. Silakan dikerjakan. Oke, baik anak-anak semua, kita ice breaking sebentar supaya mendinginkan pikiran yang sudah panas ya. Kita ice breaking sebentar. Ikuti. Boleh diikutin. Oke. Baik anak-anak Bapak sekalian, untuk tugasnya silakan dikerjakan dan nanti untuk pertemuan kita berikutnya itu akan saya periksa. Ya, kemudian nanti akan saya nilai hasil yang paling baik. Karena sudah selesai pembelajaran, minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pembuatan video yang generator AI tadi menggunakan 3 generator, yaitu TTS, TTP, dan TTV video. Baik, untuk kalian semua saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.